episode kali ini, Tati Fetri kembali dengan profesi baru di bidang kreatif industri yang tidak kalah keren nih pastinya. Cluenya adalah video. Yap, bener banget, videographer. Profesi yang berkaitan dengan pengambilan gambar dalam bentuk video ini sudah tidak asing lagi dikenal dalam era digital sekarang. Secara detailnya, videografi sendiri merupakan media yang digunakan untuk merekam kejadian menjadi satu gambar dalam bentuk video berupa visual maupun audio. Untuk membuat videografi yang berkualitas, dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang mendalam mengenai proses praproduksi, teknik pengambilan gambar, hingga proses editing. Lantas, bagaimana kehidupan seorang videografer? Tantangan seperti apa yang sering mereka hadapi? Apakah menjadi videografer itu mudah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Tati Fetri ingin membahas lebih jauh lagi tentang videografi dengan langsung mengundang para bintang tamu yang bekerja di industri tersebut. Tetap di Tati Fetri Production. Boleh dong, perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Haris, biasa dipanggil Haris juga. Halo, nama aku Muhammad Rizky Zuliandi. Perkenalkan, nama saya Raden Ridwan, Tawakal Ilyadi. Pekerjaanku sekarang jadi content creator di salah satu brand, tapi sambil freelance juga. Tapi ngambil freelance-nya videographer sih. Aku di sini sebagai freelance videographer. Untuk kesibukan sekarang tuh palingan ya freelance. Awal mula menjadi profesi videographer tuh sejak kapan gitu Kang? Ceritain Kang awal mula. Awalnya dari SMK sih, soalnya SMK tuh jurusan multimedia. Jadi kan emang ada hubungannya sama videografi gitu. Awal mula ketertarikannya sih waktu kan SMK tuh ada ada uji kom gitu kan, ada ujian tes akhir sekolah gitu. Dari sana tuh aku bikin film sama teman-teman gitu, si uji komnya itu. Terus dari sana tuh kayak pengen lebih nge-explore lagi lah soal video gitu. Itu sih dari sana sih. Untuk awal mula jadi videographer sebenarnya kenal videographer dulu tuh dari SMP. Emang diajak temen juga, emang kayak kita nyari-nyari konten aja gitu dulu waktu SMP. Nah, kalau untuk dikerja diseriusin gitu, bisa jadi freelancer videographer itu waktu kuliah, karena kebetulan di jurusan saya itu banyak banget orang-orang yang emang udah kerja duluan di bidang yang sama, dan akhirnya diajak-ajak, dan aku lebih sekarang fokusnya ke videographer wedding sih. Tapi nyambi-nyambi juga kayak kalau ada event atau kayak gimana ya udah gitu, ayo aja gitu. Aku juga freelancer. Kayaknya dari SMA sih waktu itu, gara-gara kebawa bikin film apa sih ya sebutnya tuh, film akhir tahun ya, film buklet, film memori sekolah. Itu juga gara-gara lihat referensi sekolah ini kok bagus, aing pengen bikin lah gitu, aing pengen coba. Terus udah dari itu kebikin lah gitu, terus puas dilihat-lihat sama orang banyak di sekolah gitu. Oke, sudah berapa lama sih Kang menjadi profesi videographer ini? Kurang lebih dari 2017 lah kalau nggak salah. Kalau profesi berarti dari kurang lebih tuh udah 2 tahunan. Iya 2 tahunan, tapi nggak selalu jadi videographer. Kadang job nge-live streaming juga kayak gitu. Udah dari kayaknya kuliah deh, pertama kuliah. Soalnya kan dari SMA ya cuman iseng-iseng doang gitu, nggak sampai jadi sebuah profesi gitu. Dari SMA dari pertama kuliah deh. Jadi profesi videographer ini pandemi itu menghambat nggak sih Kang? Karena kan ya event-event mungkin jadi agak berkurang, terus jadi nggak boleh berkerumun. Nah, bagi Akang sebagai profesi videographer itu apakah menghambat Kang pandemi ini? Sangat menghambat. Untuk kayak waktu awal-awal pandemi naik, kayak yang setahun yang lalu, yang waktu itu COVID Delta lagi tinggi-tingginya, itu bener-bener nggak ada gitu, bener-bener nggak ada. Dan ketika ada juga itu
protokol kesehatan tuh sangat ketat gitu. Nah itu juga jadi kita tuh males gitu, kayak ke venue ini nih harus di swab, males yang kayak gitu tuh. Itu tuh yang jadi penghambatnya. Terus kalau untuk sekarang itu alhamdulillahnya karena udah pandeminya udah berkurang kali ya, jadinya ya udah jadi seperti biasa aja gitu, dan protokol kesehatan juga nggak seketat yang kayak dulu gitu. Aku pribadi sih waktu pertama pandemi kayaknya sih iya, banyak sekali kayak wedding di Batam nggak bisa kan, banyak project film yang nggak bolehin kayak gitu. Tapi seiringnya berjalan waktu malah naik, soalnya kan banyak aliwahana kayak konser yang biasanya ya jadi tapping kan konser, terus teater gitu, atau pertunjukan berubah jadi aliwahana jadi tapping kan. Terus banyak kali kayak banyaknya streaming kan kayak gitu malah menjadi naik, kata aku sendiri sih. Kalau sharingnya berjalannya waktu di masa pandemi, tapi kalau di awal-awal iya runtuh banget. Ngehambatnya ada, tapi kebanyakannya sih kayak enggak sih sebenarnya. Tapi kalau awal-awal pandemi tuh ngehambat banget sebenarnya. Tapi kesininya kayak orang itu kayak udah mulai muak mungkin kayak sama situasinya ini, kayak brand-brand kayak atau misal kayak UMKM yang lain kayak ngebutuhin jasa videografer atau apa. Enggak ngehambat sih kalau sekarang, untuk sekarang gitu ya. Nah, pastikan nih Kang, di pikiran orang, di pikiran masyarakat sekitar gitu, ada tanggapan nih Kang, stigma kalau misalnya nggak usah sewa videografer, zaman sekarang mah semua orang juga bisa, apalagi tinggal slow-mo aja udah bisa estetik gitu. Nah, menurut Akang nih, tanggapan Akang terhadap stigma tersebut tuh gimana Kang? Sebetulnya yang menentuin stigma itu kayak lebih ke selera orang-orangnya sih sebetulnya. Kalau misalkan orang-orangnya seleranya emang taste-nya cuma segitu doang ya mungkin biasa, maksudnya kayak teknis biasa juga bisa gitu. Tapi kan kalau misalkan kita pengen proper gitu, kayak videonya pengen bagus atau pengen apa, lebih baik sewa videografer lah. Kalau aku sih pendapat aku tuh kayak ya emang bener sih, nggak usah lah kalau video, soalnya kan semua orang udah, kata aku sih ya, semua orang tuh udah kayak bisa menjadi videografer buat dirinya sendiri, kayak udah aplikasi gitu. Cuman ya paling gitu hasilnya tuh kayak ya kayak hasil bukan hasil tangan, emang sebutnya orangnya videografer gitu, bukan cara profesional atau emang kayak ya udah kayak di aplikasi sosmed biasa gitu. Ya sebenarnya kalau untuk ngebuat video mah emang semuanya juga bisa gitu, tinggal ambil HP, kamera, video, udah gitu jadi. Tapi kan nggak semua orang paham tekniknya gitu, karena mungkin bisa dilihat lah gitu orang awam sama orang yang udah profesional untuk ngevideoin tuh kayak gimana gitu, angle-nya, terus mungkin settingan kamera juga sangat berpengaruh gitu untuk sebuah pengambilan video gitu. Jadi kalau ada stigma kayak gitu ya udah gitu, ya sok aja, kalau mau sendiri aja, tapi ya hasilnya ya pasti bad gitu ya dibanding dari yang udah profesional kayak gitu. Setelah mengenal mereka, saatnya kita tes nih, seberapa paham sih mereka dengan profesinya? Pergerakan kamera bergerak menjauh dari objek disebut A. Zoom in, B. Track out, C. Track in. Menjauh kan? Menjauh. Wah, menjauh banget ya. 3, 2, 1. Bisa langsung ditunjukkan? Track out. Track out, betul. Track out. Jawabannya C. Apa nih C Kak? Track out. Betul. Apa nama teknik pengambilan gambar yang hanya fokus pada satu bagian
2, 1. Boleh ditunjukkan ke kamera kan? Extreme close up. Extreme close up, betul. Hidung mata kan. Iya, Udah. bisa. High level. That's all. Oh salah. That's all. 3, 2, 1. B, apa tentang B? Extreme close up. Extreme close up. Video yang tujuan utama untuk melaporkan suatu fakta yang terjadi dan berbentuk naratif dengan tambahan wawancara di dalamnya merupakan sebuah proyek video. A. Naratif. B. Film. C. Dokumenter. Bisa di- Dokumenter. 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 Dokumenter lah. Setelah seru-seruan bareng, saatnya mereka menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di Instagram Latifetri Production. Oi. Oke, langsung jawab kan disebutin dulu. Oke, dari Seina Rupai. Sebenarnya apa sih ini? Apa proyek yang paling berkesan yang pernah dibikin? Boleh tuh. Proyek yang berkesan yang pernah dibikin. Kalau sejauh ini yang berkesan kan maksudnya. Yang berkesan sih waktu SMK sih sebetulnya. Jadi itu kayak yang menentuin arah aku ke depannya kayak gimana. Dari sana sih. Bilang ke kamera. Oke. Ya. Dari saya Sabrina sih ini. Dari SBRN TPLL. FL. Apa hal utama yang harus diperhatikan saat mengambil video? Apa ya? Videonya apa dulu juga sih. Kalau misalnya film, ya balik lagi ke si list teknis pengambilan videonya kayak full plan, shot list, terus decall sheet kita nggak mau ngambil apa aja, terus dari secara struktur naskah. Kalau dari wedding sih paling ya kita ngejar momen emang yang harus ada di biasanya di apa ya template di video-video wedding biasanya. Kalau dokumenter sama lebih ke wawancara sama momen-momen si objek si narasumbernya kayak gimana. Nih dari @taskielab, tips and trick untuk videographer pemula. Tips and trick yang pertama, aku juga nggak tahu apa sih yang harus pemula lakukan gitu, karena semua orang beda-beda gitu treatmentnya. Kalau bagi aku pelajari dulu gitu untuk menggunakan kameranya. Itu ada segitiga exposure itu harus harus didalami dulu gitu, biar kalau misalnya ada momen kan biasa kalau kita nge-take video, kalau saya sendiri ya itu pakai manualan gitu. Jadi ya itu harus dipelajari dulu gitu, biar si videonya nggak kayak mungkin kalau misalnya shutter speed-nya kerendahan atau kayak gimana jadi kayak nge-slow mo kayak gitu. Nah itu harus diperhatikan sih. Terus untuk ini sih pahami tentang tentang cara pengambilan gambar. Pokoknya di dua itu tuh emang udah paling penting gitu, karena kalau misalnya udah ngerti nih si ketiga exposure-nya, ketika ngambil gambarnya udah tahu nih angle mananya yang jadi bagus, ya itu juga udah bisa dibilang udah bagus sih, nanti keren. Untuk closing statement terkait videographer profesinya, mau ada harapan atau apanya juga boleh. Promosi juga boleh. Kalau untuk semua yang pengen jadi
freelance videographer gitu atau pengen yang baru mencoba, kalian coba aja gitu. Sekarang dari HP juga udah bisa keren gitu kan, banyak di TikTok juga sekarang cuma pakai HP ternyata hasilnya juga bagus gitu. Dan jangan takut untuk ngupload hasil karya kalian gitu, karena ya bagaimana bisa mau dinilai gitu, si karyanya nggak pernah diupload, cuma disimpan di G Drive gitu. Pokoknya kalau yang mau jadi freelance videographer apalagi ke wedding, banyak-banyak belajar, banyak-banyakin cari relasi gitu, itu yang paling penting sih. Terus udah sih segitu aja, semoga kedepannya event-event yang ada di Indonesia maupun wedding atau apa event pensi kayak gitu, semoga semuanya jadi normal kembali gitu. Amin. Oke, udah aja sih itu dari aku. Dan aku punya grup, punya grup kayak creative production gitu, namanya tu.prod. Mungkin boleh kalian bisa follow Instagramnya gitu ya. Kita sudah mengerjakan berbagai project gitu. Udah. Oke, untuk para pelaku di bidang kreatif, intinya di bidang videografi, mudah-mudahan kalian kayak terus berkarya lah intinya. Maksudnya kayak percaya value itu bakal ada di masa yang akan datang. Pokoknya jangan berhenti berkarya meskipun gak ada uangnya. Untuk closing statement sih buat harapannya untuk videographer sendiri, aku lebih ke apa ya, jangan mempermainkan kata videographer atau fotografer itu sendiri sebagai modus. Banyak sekali kan orang-orang yang menggunakan embel-embel videographer dan fotografer untuk ya modus ke cewek gitu, banyak sekali khususnya. Soalnya aku sendiri gitu ngerasain itu, kesel kayak gitu. Jadi kayak ngerusak nama citra bagusnya si itu kegores gitu. Terus harapannya sih ya makin maju terus, khususnya di zaman era post pandemi ini, si videographer lebih kepake di tiap segala bidang, dari bidang promosi ke masyarakat lah, terus alih wahana, terus mungkin pembuatan proyek film makin gede lah gitu, khususnya perfilman tanah air. Terus harapannya sih alat-alat nggak jadi mahal, kalau bisa murah gitu. Aku mau promosi dikit, boleh kali kalian kepo-kepo di Instagramnya KMTF ISBI Bandung atau Keluarga Mahasiswa Film dan Televisi Bandung. Soalnya banyak sekali info-info kayak screening mungkin atau submit film, terus eksibisi-eksibisi yang diadain oleh kampus kita gitu. Terus boleh mungkin datang ke acara-acara screening kita di kampus, kita nonton sambil senang-senang bareng gitu. Nah, Sobat Tati Fetri, jadi seorang videografer keren juga ya. Dan jika kalian ingin mengenal profesi industri kreatif lainnya, jangan lupa kalian harus nonton Tati Fetri Production di hari Rabu dan Minggu jam 8 malam Di YouTube channelnya Broadcast.com.